Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Video kali ini akan membahas mengenai cerita Tapro. Buat teman-teman yang belum tahu Tapro itu apa, Tapro adalah tabungan proteksi. Nah teman-teman, fakta unik nih teman-teman. Kebanyakan orang itu tidak suka bayar premi. Setuju, banyak banget orang yang tidak suka bayar premi, termasuk saya, ya kan? Karena itu akan menjadi biaya selama bertahun-tahun dan dianggap jadi cost. Tapi tanpa disadari premi yang dibayarkan itu terkena inflasi teman-teman. Jadi sehingga value-nya itu premi itu sebenarnya turun. Tapi manfaat tetap. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu tanpa sadar kita bayar premi itu semakin menurun teman-teman. Nah yang jadi masalah itu banyak orang beli proteksi dengan premi mahal tapi nggak tahu apa yang dibeli. Dan ini akan jadi bom waktu teman-teman. Karena begitu, ini saya ada pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Dikiranya punya asuransi hospital. Begitu sakit cuman diganti 200.000 per hari. Nah dia marah-marah, nasabah marah-marah. Jadi teman-teman mumpung masih sempat, mumpung masih senggang, dicek kembali polis-polis kita supaya jangan sampai kita yang marah-marah tanpa kejelasan. Nah, teman-teman bisa perhatikan cerita berikut ini. Ada seseorang yang lagi cerita tentang almarhum kakaknya yang profesi dokter. Tiba-tiba sakit harus cuci darah, udah dibuatin alians, tapi kena ekstra premi karena ketahuan ada riwayat darah tinggi. Tapi si kakak itu nggak mau bayar. Dia bilang sebel sama alians karena kena ekstra premi. Tapi akhirnya habis-habisan karena harus cuci darah. Nah teman-teman, kadang kita berpikir asuransi itu mahal, bahkan asuransi itu tidak adil karena kita kena ekstra premi. Tapi lebih mahal adalah biaya-biayanya. Ini saya sering menekankan teman-teman. Inti ceritanya adalah jangan pelit sama diri sendiri untuk bayar premi. Karena kita benar-benar nggak tahu kapan kita sakit. Dan menurut data WHO itu 85% kematian didahului dengan sakit. Jadi kita dan keluarga harus siap secara finansial untuk bayar tagihan rumah sakit. Pilihannya mau nanggung sendiri atau ditanggung problemnya. Tapro, tanggung problem. Punya asuransi itu bukan berarti kita menghindar dari resiko kehidupan. Bukan berarti kita jadi kebal. Enggak teman-teman. Karena resiko kehidupan itu pasti, semua orang bisa mengalami. Dengan adanya asuransi bisa terproteksi secara keuangan. Nah ini teman-teman yang harus kita tahu, resiko kehidupan itu apa sih? Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua. Pertanyaannya kita yakin nggak secara finansial itu kita siap hadapin ini semua? Oh saya udah punya asuransi kantor. Iya, bagus banget saya bilang. Tapi dipastikan lagi, limitnya berapa? Bisa mengcover gak kalau sakit kritis? Kalau kejadian sakit kritis dan gak bisa kerja, apakah masih tetap aktif asuransi kantor tersebut? Apakah masih bisa mengcover? Nah ini harus dipikirkan kembali teman-teman. Tapi Pak Petrus kan ada BPJS. Betul, BPJS itu bagus banget dan solusi yang murah banget. Tapi nggak semua orang siap untuk antri dan ngurusnya. Jadi harus bersabar dan pengobatannya pun obat-obat generik. Mau kalau siap dengan pelayanannya dan nggak apa-apa dengan generik ya silakan nggak apa-apa. Tapi ya memang ini solusi yang paling murah dan paling ekonomis, paling bersahabat untuk biaya. Pertanyaan berikutnya kalau nggak bisa kerja dan nggak ada biaya untuk kehidupan, nggak ada penghasilan, itu gimana? Nah BPJS ini untuk cover pengobatan. Masalah biaya hidup gimana? Nggak dibayarin sama BPJS juga teman-teman. Ya belum perlulah, saya juga belum pernah masuk rumah sakit. Semua juga pastinya nggak ada yang mau masuk rumah sakit. Tapi kalau terpaksa tiba-tiba gimana? Nggak sayang, udah kerja, nabung, pakai celengan, itu udah disimpan untuk masa depan, nggak sayang. Semua bisa kejadian teman-teman.
Bahkan ini saya sharing pengalaman pribadi saya, itu ipar saya. Ini saya sharing ya teman-teman. Ipar saya itu nggak pernah masuk rumah sakit sekalipun loh teman-teman. Dia sehat sampai 34 tahun itu sehat-sehat aja. Tapi di usia 34 terpaksa dia sakit kanker. Nggak ada yang tahu resiko kehidupan kapan aja dan siapa saja bisa kena. Dan biayanya itu ngeri banget, nggak berhenti-berhenti. Nguras tabungan dan sampai benar-benar keluarga yang bantu. Keluarga jadi perusahaan asuransi. Iya, teman-teman perhatikan, banyak banget orang anggap asuransi itu buang-buang uang, gak berguna. Karena masih sehat, belum pernah sakit. Ya, kalau kita paham sama asuransi, kita tahu pasti uang yang kita bayarkan tiap bulan itu termasuk kecil teman-teman. Untuk manfaat uang besar yang belum tentu kita bisa dapetin dengan cara nabung secara biasa. Kalau kita simpan sendiri itu lama banget teman-teman. Kita berhitung teman-teman. Misalnya contoh si A nabung 500.000 per bulan di bank. Dengan harapan untuk dana jaga-jaga darurat. Setahun kemudian si A sakit dan harus keluar biaya rumah sakit 300 juta. Ternyata yang baru tersimpan adalah 12 kali 500 itu 6 juta. Dana yang tersedia itu baru 6 juta. Sisa tagihannya gimana? Siapa yang mau bayarin? Orang tua, istri, anak, pinjam temen. Nah ini yang sering kejadian teman-teman. Kalau dari awal si A mau ditanggung problemnya, Tapro, tanggung problem 500.000 itu udah aman teman-teman. Karena kalau kejadian yang sama menimpa si A itu langsung ditransfer uang 500 juta biar rumah sakit aman. Masih ada sisa 200 juta. Si A aman, keluarga juga aman. Kelihatan banget kan bedanya teman-teman. Yang namanya resiko kehidupan itu bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja. Dan kalau boleh milih sih mana ada yang mau sakit, kecelakaan, cacat. Nggak ada yang mau, meninggal apalagi. Di sini gunanya asuransi teman-teman. Sebab tanpa asuransi pun kita sudah menjadi perusahaan asuransi untuk diri sendiri. Masalahnya sekarang kuatan mana? Asuransi diri sendiri atau asuransi yang beneran? Yang memang secara perusahaan memang jelas alurnya, keuangannya. Kita saat ini sedang hidup berdampingan dengan virus COVID teman-teman. Vaksin masih dites. Mana yang benar-benar bisa menanggulangi COVID. Artinya kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Dan secara finansial kita harus benar-benar menyiapkan apa yang terjadi kalau semua risiko kejadian. Jadi kita harus memiliki keamanan, kenyamanan, dan persiapan teman-teman. Dan kalau kita kehilangan pekerjaan kita karena resiko, sakit, atau mungkin resiko yang lain, mana yang kita lebih rela? Kehilangan uang 30.000 per hari pada saat masih kerja untuk bayar asuransi, atau bayar puluhan atau ratusan juta pakai uang tabungan untuk biaya rumah sakit karena sakit. Nah tabungan buat yang lain aja. Sisihkan uang untuk peace of mind teman-teman. Nah ini ada testimoni lagi. Dia bahkan bayar premi 15 juta. Tapi dia happy karena dia terproteksi. Dengan 15 juta itu dia punya manfaat rumah sakit, dana darurat yang lebih dari 10 miliar. Jadi ini teman-teman kita harus mengerti dulu. Asuransi itu uang kecil beli uang besar teman-teman. Asuransi itu keajaiban dunia ke-8. Dan bisnis asuransi itu adalah keajaiban dunia ke-9. Ini teman-teman bisa melihat video saya yang tutorial hidup aman dan kaya raya. PSBB, penghasilan stop, biaya berjalan. Nah teman-teman bisa melihat grafik ini. Yang ujungnya ini yang kita sering lihat ini adalah biaya di rumah sakit. Padahal biaya yang lebih besar itu adalah biaya pengobatan di luar plafon, biaya alternatif dan lain-lain. Biaya tersembunyi.
Nah ini teman-teman perhatikan bahwa biaya tersembunyi ini besar sekali. Buat teman-teman yang mau punya Tapro, berapa sih preminya? Mulai dari 300.000 per bulan aja kok. Dengan 300.000 per bulan, kita sudah punya uang tunai. 150 juta sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, masing-masing ratusan juta. Kalau sakit, meninggal, ini kita udah punya uang tunainya. Dana darurat teman-teman. Cicilnya mulai dari 300.000 per bulan, disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Nah teman-teman sadar gak? Banyak sekali penyakit-penyakit menular bahkan tidak menular. Yang lebih berbahaya sebenarnya itu yang tidak menular. Seperti apa? Cancer, stroke, diabetes, hipertensi, dan bahkan anak-anak muda zaman sekarang mulai banyak yang kena dan meningkat teman-teman. Jadi asuransi kesehatan itu udah wajib punya, kudu punya teman-teman, karena kita nggak pernah tahu kapan resiko mampir. Nah teman-teman bisa melihat ini apa yang salah teman-teman. Buat mobil, buat rumah, buat perhiasan kita mengasuransikan. Tapi buat keluarga kadang kita belum berasuransi. Padahal yang lebih berharga, yang paling berharga dalam hidup kita adalah diri kita sendiri dan keluarga kita. Tapi malah kita mengasuransikan barang-barang, benda-benda yang belum tentu kita bawa sampai akhir, yang bersama kita sampai akhir. Keluarga kita itu tidak tergantikan teman-teman. Kesehatan itu investasi yang paling berharga. Ini testimoni dari partner asuransi Allianz yang kena kanker di usia 30, nggak merasakan sakit. Nah teman-teman mari kita baca yuk. Ini di MRCCC Semanggi, kanker ovarium umur 30, mendadak operasi, ya you know lah kanker kalau nggak diangkat buru-buru itu akan menyebar. Kok tumben banget suami cerita, ternyata pasien baru terproteksi 5 bulan yang lalu dan sudah terkonfirmasi approve untuk segala biaya rumah sakit. Jadi bersyukur banget untuk kita semua yang punya asuransi dan masih aktif asuransinya. Biayanya 150 jutaan. Jadi teman-teman ini pentingnya punya asuransi. Jadi teman-teman tanyakan ke diri kita sendiri, apakah kita sanggup untuk kehilangan 100% penghasilan kita jika terpaksa atau dipaksa? Dan apakah kita punya uang tunai di bank kita 1-2 miliar? Dan apakah kita rela kerja keras bertahun-tahun, aset kita hilang begitu saja? Jadi teman-teman pikirkan kembali dan mari kita diskusi teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ada testimoni lagi. Orang ini jadi perusahaan asuransi untuk orang tuanya. Hari pertama deposit 10 juta, malamnya bayar 50 juta. Hari ketiga billing sudah 72 juta. Bayar pribadi, jadi perusahaan asuransi untuk keluarga. Nah ini teman-teman juga sering saya cerita, kadang kita gotong royong jadi perusahaan asuransi untuk anggota keluarga kita. Teman-teman lihat tagihan ini teman-teman, 71 juta, 75 juta, 118 juta, 19 juta, 30 juta, 12,7 juta, 17 juta. Ini klaim-klaim nasabah selama pandemik, mulai dari COVID, patah kaki, kecelakaan, DBD. Inilah fakta hidup teman-teman yang harus kita hadapi. Enggak ada yang kebal sama sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua. Tantangan kita sebenarnya bukan hanya COVID teman-teman. Banyak penyakit lain, cancer, stroke, DBD, infeksi, dan lainnya. Dan biaya rumah sakit itu semakin mahal. Kita boleh-boleh aja tunda, kita boleh-boleh aja pikir. Belum perlu, lebih baik beli alat olahraga, dan sebagainya.
Tapi kalau tiba-tiba dokter atau rumah sakit minta 350 juta cash, itu gimana teman-teman? Apakah kita sanggup? Ini teman-teman baca lagi testimoni orang. Klaim bisa mencapai 600 juta karena COVID. Ini infus 103 juta. Oh my God. Nah, punya Tapro itu sama dengan beruntung. Banyak orang yang butuh dan mau punya Tapro, tapi secara kesehatan atau mungkin secara cash flow itu tidak bisa, teman-teman. Jadi bersyukur sama kita yang kita masih produktif, kita diberkati dengan keuangan yang baik, kita masih bisa punya Tapro buat diri kita sendiri dan keluarga. Itu bersyukur karena kalau terpaksa masuk rumah sakit dan butuh biaya besar, kita udah terlindungi, teman-teman. Nah, ini ada cerita lagi yang papanya mengandalkan asuransi kesehatan dari kantor. Akhirnya pensiun dan buka Tapro hospital only, itu pun karena dipaksa. Tapi akhirnya yang gak ada yang kebal sama resiko. Papanya dirawat dengan biaya pribadi. Buat teman-teman yang punya asuransi dari kantor, kalian sangat beruntung. Tapi ingat, kalian juga nggak menikah sama perusahaan. Jadi kalau terjadi pemecatan, PHK, pensiun, itu fasilitas akan dicabut. Kalau mau cari asuransi pada saat usia pensiun itu premi mahal banget, teman-teman. Dan riwayat kesehatan belum tentu lolos untuk masuk ke asuransi. Jadi jangan menunda. Dipertimbangkan kembali. Masa tunggu, teman-teman. Ini salah satu alasan kenapa orang harus punya asuransi jauh-jauh hari. Karena ada masa tunggunya. Kalau orang berkata, enggak lah, saya masih muda, saya masih sehat. Nah, kalau sampai perusahaan asuransi sebesar itu sampai bikin persyaratan masa tunggu, artinya mereka belajar dari puluhan atau bahkan ratusan tahun pengalaman yang ada. Kenapa kita merasa kebal, kita bahkan melewati 12 bulan dengan aman. Nah, ini masa tunggu kurang lebih 12 bulan ya teman-teman ya. Karena kita nggak pernah tahu, teman-teman. Apakah kita yakin 12 bulan itu aman-aman saja? Who knows? Bisa jadi kita terdiagnosa COVID dan lain-lain. Punya asuransi nggak maksimal. Kalau teman-teman udah punya asuransi, jangan seneng dulu, teman-teman. Karena kalian harus cek dulu apa manfaat yang tersedia dalam asuransi yang kita miliki. Karena asuransi itu ada banyak jenis. Ada yang mengcover untuk kesehatan, ada yang mengcover untuk SK Camat, dana tunai. Nah, teman-teman pilih, prioritaskan yang mana. Saran saya, miliki selengkap-lengkapnya. Kalau seseorang kena sakit kritis dan kecelakaan bahkan menjadi cacat, proses recovery itu butuh waktu. Nah, ini teman-teman bisa pikirkan kembali, kalau nggak bisa bekerja lagi gimana. Nah, asuransi itu bisa memberikan uang tunai ratusan juta hingga miliaran. Dan saran saya adalah prioritaskan yang mencari nafkah. Seluruh keluarga itu perlu, tapi yang paling penting adalah si pencari nafkah. Kalau pencari nafkah udah, baru keluarga. Nah, ini teman-teman, supaya kita nggak bertindak sebagai PT asuransi pribadi. Punya polis dari tahun 2017, berapa lama bayarnya sampai nggak usah bayar lagi? Selama kita masih hidup, kita masih sehat, kita semua beresiko punya SK Camat. Jadi pastikan polis kita aktif. Dan kalau teman-teman listrik di rumah terus dipakai, terus dibayar gak? Iya, betul teman-teman. Berarti asuransi itu tetap dibayar selama kita mau manfaatnya. Jadi kalau besok-besok ada rawat inap, kita tinggal gesek kartu.
Tapri atau Tapro. Nah, teman-teman, ini sering banget saya bahas. Tapri itu tabungan pribadi, Tapro itu tabungan proteksi. Tapro itu create now, save later. Create later and sorry. Nah, ini teman-teman pilih mana teman-teman? Ini 30 tahun, ini 90 hari. Gimana teman-teman? Ini adalah cerita Tapro buat jaminan kehidupan kita. Mau punya Tapro gampang banget. Call saya di 0856781031. Miliki Tapro untuk diri Anda dan keluarga. Saya Petrus Jakub, stay smart.